Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 10 Juli 2025 bersama saya Fiorina Ciretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung dari sumbernya untuk Anda, salah satunya informasi mengenai koordinator parkir dari Toko Agung Makassar yang meminta wacana bayar parkir tahunan dikaji mendalam. Di mana sebelumnya informasi mengenai PD Parkir Makassar Raya menggagas pembayaran parkir tahunan. Rencananya kebijakan ini berlaku di tahun 2027 mendatang. Dan pajak parkir tahunan dicantolkan dalam pembayaran perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kemudian kendaraan roda 2 akan membayar 365.000 per tahunnya dengan asumsi 1.000 per hari, sedangkan roda 4 dikenakan 2.000 per hari atau setara dengan 730.000 rupiah per tahunnya. Tak hanya itu, juru parkir bakal digaji sesuai upah minimum regional untuk sesuai dengan Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita, kemudian kita sudah terhubung dengan rekan Kaswadi dari Kota Makassar yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Kaswadi. Iya, selamat sore Vio. Baik, ya dapat Anda sampaikan kemudian juga gambarkan kepada Tribuners semua bagaimana kemudian hasil peliputan Anda dengan mungkin khususnya bagi koordinator lapangan, yakni koordinator parkir di Toko Agung sendiri, apa yang kemudian menjadi penyampaian darinya? Ya, benar para Tribuners bahwa memang saat ini PD Parkir Raya Makassar sedang mewacanakan untuk menggagas kembali atau memperbaiki penataan parkir di Kota Makassar yang saat ini selalu menjadi kritikan masyarakat. Dan salah satu yang dilakukan oleh PD Parkir adalah kebijakan terkait pembayaran parkir melalui pembayaran pajak kendaraan, dan wacana ini dimunculkan oleh PLT di Road PD Parkir belum lama ini, dan kebijakan tersebut rencananya akan digagas ataupun dimulai pada 2027 mendatang. Dan bisa saya sampaikan bahwa dari kebijakan tersebut, khususnya koordinator eh, parkir di Toko Agung yang memang memiliki parkiran tersendiri ini swadaya atau dikelola sendiri, eh, tadi sempat diwawancarai mengatakan bahwa kebijakan itu dinilai tak sesuai ataupun tak bagus, makanya perlu kajian lebih mendalam terkait bagaimana penerapan parkir dengan membayar eh, pajak kendaraan di STNK kendaraan nantinya. Sebab kalau di Toko Agung katanya sendiri bahwa ia membawahi 10 orang untuk menata parkiran, di mana pihak Toko Agung maupun pihaknya itu tidak membebankan biaya kepada para pengguna parkir ataupun konsumen. Dia mengatakan bahwa untuk pembayaran parkir itu seikhlasnya, biar 2.000 mereka pun terima, 1.000 pun mereka terima. Kalaupun tidak ada, tidak menjadi masalah, karena hal itu yang menjadi titik tekan dari pemilik Agung eh, kepada koordinator parkir di Toko Agung Romel Maradona tersebut. Begitu, Dapat Vio. dipastikan, ya baik. Rekan Kaswadi dapat dipastikan berarti memang untuk lahan parkir dari Toko Agung Makassar ini memang dikelola pribadi atau secara sendiri, bukan masuk dalam kemudian wilayah dari PD Parkir Raya. Iya, kalau dari pihak koordinator parkir sendiri tadi mengatakan bahwa untuk Toko Agung sendiri itu dikelola secara mandiri, dan dari pajak retribusi dari parkir semua itu dibayar per bulan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, bukan masuk ke PD Parkir Makassar Raya. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa eh, Toko Agung ini dikelola secara mandiri karena dia tidak menyetor langsung ataupun dibawahi oleh PD Parkir, melainkan mereka menyetor hasil parkiran itu, dan pajak retribusinya dibayarkan kepada Dispemda per bulannya. Namun ditanya terkait tadi masalah nominal yang disetor setiap bulannya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Romel Maradona itu tidak mengungkapkan. Dia meminta agar itu dikonfirmasi ataupun bisa diminta langsung dari Dispemda mengeluarkan.
Mungkin rekan Kaswadi selain kemudian adanya penolakan terhadap wacana pemberlakuan dari pembayaran parkir itu di setiap tahunnya, atau juga per hari senilai 1.000 hingga 2.000 rupiah, apakah kemudian juga koordinator parkir dari Toko Agung Makassar ini menyampaikan mungkin keluhan lainnya mungkin terkait kritik terhadap kebijakan sebelumnya atau seperti hal-hal lainnya? Ya, salah satu juga kan yang menjadi kebijakan dari yang digagas oleh PD Parkir yakni juru parkir digaji secara UMR Kota Makassar. Nah, menurut dia itu penggajian dengan sistem UMR ini juga tak bagus karena para juru parkir ini eh, maunya digaji per hari karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan dia mengungkapkan bahwa pada ketua ataupun di PD Parkir sebelum-sebelumnya sudah menerapkan sebenarnya hal sama. Misalnya eh, dilakukan penerapan gaji UMR kepada juru parkir, kemudian bahkan ketika ada percontohan soal eh, parkir di Jalan Bougainville Boulevard dan Pengayoman itu tidak berjalan secara maksimal. Pada saat itu kata dia juru parkir itu dijanjikan dengan gaji UMR bahkan dijamin BPJS bahkan kalau ada pendapatan lebih dari PD parkir akan membantu dengan mencicil atau mensubsidi para juru parkir untuk mencicil rumah maupun kendaraan namun pada ujungnya hal tersebut tidak terjadi dan hanya menjadi apa ya dikatakan omong kosong belaka. Makanya dari Romel Maradona tadi itu meminta agar kebijakan wacana parkir berbayar 1 tahun melalui pembayar STNK maupun dengan penggajian dengan UMR itu dikaji lebih mendalam baik bagaimana dampak baik buruknya terhadap eh, juru parkir maupun dari masyarakat karena ini menyangkut banyak pihak dan salah satu juga yang jadi masalah kan katanya bagaimana dengan kendaraan yang berasal dari luar kota Makassar ataupun luar Sulsel. Itu bagaimana dengan sistem pembayarannya itu belum dikaji lebih mendalam makanya perlu diperjelas dan dia sendiri meminta sebenarnya dengan eh, cukup pembayaran 2.000 ataupun 1.000 secara manual ini yang penting adalah pertanggungjawaban dari setiap juru parkir maupun para pemilik toko untuk membayar pajak kendaraannya. Mohon maaf, pajak parkiran. Begitu, Vio. Berarti dengan menyambung yang disampaikan mungkin oleh koordinator parkir di Toko Agung Makassar ini, sebenarnya kemudian bagaimana pertanggungjawaban dari para jukir yang ada di sana? Kemudian apa yang membedakan mungkin dengan cara mereka kemudian memberi atau juga membantu untuk memberikan parkir mungkin atau juga layanan yang mereka berikan? Apa yang membedakan Ya, dengan lahan lainnya mungkin? ya, kalau dari untuk masalah pungutan sendiri itu tadi dia sampaikan bahwa untuk hasil dari pungutan ataupun dari parkir di Toko Agung itu di-store ke pemiliknya, kemudian nantinya akan dibagi kepada koordinator untuk menggaji para eh, orang-orang yang di bawahnya berjumlah 10 orang. Kemudian nantinya itu pajak eh, perparkiran dari Toko Agung di-store lagi ke Dinas Pendapatan Daerah. Dan namun meski begitu bahwa dari pihak Agus sendiri itu tak lepas tangan dalam hal parkiran. Mereka bertanggung jawab penuh terkait ketika ada barang bawaan dari konsumen yang rusak, yang hilang maupun rusak misalnya helm hilang, mereka bertanggung jawab penuh untuk mengganti. Kemudian jika tidak diminta-minta, misalnya eh, adanya motor yang jatuh hingga berjejeran itu ketika ada kerusakan dan pihak konsumen ingin meminta pertanggungjawab, mereka akan melakukan akan memperbaiki kerusakan tersebut, termasuk dengan mengatur arus lalu lintas yang ada di depan Toko Agung karena di tempat tersebut cukup padat juga kendaraan maupun eh, persinggahan dan mereka sendiri itu ada 3 hal yang dibebaskan dalam parkiran yakni dari karyawan, kemudian mobil produksi ataupun yang membawa barang dan terakhir terkait mobil-mobil kendaraan dari sales. Itu Vio.
Dengan hasil peliputan Anda, rekan Kaswadi, apakah kemudian ada disebutkan oleh koordinator parkir di Toko Agung Makassar ini menyoal kemudian pendapatan perharinya mereka bisa dapat berapa? Ada informasi mengenal hal tersebut? Kalau mereka sendiri itu tidak merinci terkait berapa pendapatannya, namun mereka hanya menyampaikan bahwa untuk pendapatan sebenarnya itu fluktuatif, tergantung dari momen-momen tertentu yang datang di Toko Agung. Misalnya saat ini cukup ramai karena eh, kita tahu dalam waktu dekat ini banyak orang tua yang berbelanja sekolah untuk kebutuhan anaknya. Baik mereka datang membeli buku, peralatan sekolah, dan lain-lainnya. Namun di momen-momen tertentu juga untuk kendaraan itu sangat eh, apa ya masih minim datang sehingga itu dikatakan sangat fluktuatif dengan momen-momen yang hadir. Namun untuk jumlahnya tidak dijelaskan lebih rinci, hanya saja katanya untuk menggaji ataupun membayar dari bawahannya itu ada sekitar 120.000 per hari yang bisa diberikan kepada bawahan. Selain juga untuk menguatkan mungkin kemudian kritik terhadap sistem yang wacananya akan diberlakukan di tahun 2027 atau 2026, mungkin statusnya saat ini masih dikaji, tapi mungkin untuk wacana ini kritikan tentu bukan hanya dari bagian yang menjadi juru parkir saja. Lantas mungkin Ya, dari perspektif masyarakat seperti apa yang kemudian disampaikan, keberatan-keberatan seperti apa yang masyarakat sampaikan terhadap wacana ini? ya, dari warga sendiri juga tak setuju dengan adanya wacana membayar parkir dengan pajak kendaraan. Alasannya itu salah satu warga yang kami temui itu Rahmat mengaku dia ini sebenarnya jarang bepergian ataupun keluar rumah. Tentu katanya dia merasa dirugikan dengan pembayaran parkir yang sekitar kalau dikalkulasi untuk kendaraan roda dua itu 365.000. Tentu itu cukup untuk bagi-bagi dia sendiri itu cukup menjadi pengeluaran tambahan meskipun kalau diukur secara 1 tahun itu memang jumlahnya minim, namun dia yang menjadi masalah itu adalah dia tidak selamanya ataupun setiap harinya keluar rumah. Jadi bisa dikatakan bagi dia itu adalah pengeluaran yang mubazir. Makanya dia juga meminta bahwa pemerintah maupun PD Parkir ini benar-benar mengkaji lebih dalam soal pemberlakuan kebijakan parkir dengan berbayar pajak kendaraan jika memang tidak memiliki dampak baik ataupun lebih banyak masalah, lebih baik dibatalkan dan mencari kebijakan lain yang memang menaungi semua pihak. Rekan Kaswadi, mungkin ini pertanyaan terakhir juga dan penting untuk kita tanyakan dan berikan informasi kepada Tribuners bahwa tadi mungkin salah satu kritik dan juga harapan bahwa ya kritik bagaimana kemudian dari koordinator parkir Toko Agung Makassar ini mempertanyakan bagaimana dengan kendaraan dari luar daerah. Nah, apakah hal ini sudah dijelaskan mengenai mekanisme dari pihak PD Parkir atau juga pemerintah Kota Makassar? Kalau sejauh ini dari pemberitaan yang ada memang belum dijelaskan secara rinci bagaimana pengaturan terkait pembayaran kendaraan khususnya memang dari luar Makassar maupun maupun dari luar Sulsel. Kita tahu bahwa memang Kota Makassar ini merupakan kota pusat di Indonesia Timur, banyak pelajar, mahasiswa maupun orang-orang dari luar yang bekerja di sini dan membawa kendaraan sendiri dari kampungnya. Dan bagi dia itu memang menjadi masalah jika eh, dibayar dengan pajak kendaraan karena pasti otomatis juga ranahnya berbeda dengan Samsat, misalnya Samsat Makassar dengan Samsat daerah lain, dan ini yang makanya perlu dibenahi ataupun dipikirkan ulang oleh pemerintah. Itu kata dari Maradona. Terima kasih rekan Kaswadi dan juga selamat kembali beraktivitas. Semoga langsung jadi, butuh proses.
keamanan. Dan kedua, kita tidak pakai unsur paksaan. Kita harus terima orang bayar 2.000 kita ambil. Orang tidak bayar, tidak ada uang kecil, kita tidak bisa maksa. Kita terima apa adanya karena arahnya bos, jangan memaksa uang parkir. Terima saja apa adanya. Karena bos Agung tidak memungut uang parkir. Dan itu pajak langsung atas nama Toko Agung. Sama kafe, sama Agung Fotokopi. Parkir ikut serta dalam pajak STNK harusnya butuh pertimbangan lah. Perlu kajian yang paling dalam. Karena apa? Parkir elektronik dulu gagal. Kita masih ingat yang di Boulevard di MP sama di Pengayoman itu kan gagal produk, termasuk di Somboko. Itu wacana-wacana yang begitu, jangan asal wacana, tapi disurvei. Dia juga apa orang bilang manusianya yang dari kesadarannya, ya kan orang tidak mau mengerti, datang langsung bayar, tidak mau bilang ada parkir ini, parkir itu, begini, pasti orang mau bayar tunai. Karena kita di Makassar khususnya itu parkiran itu jangan terlalu mau ikut kota dunia, karena SDM kita di kota Makassar belum bisa mencampuri itu kota dunia. Karena apa? Kita saja banyak kekurangan di kota Makassar yang perlu ditata, yang perlu dirapikan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan itu bedakan parkirnya toko, haknya Dispenda sama haknya PD parkir. Itu perbedaannya. Itu. Saya kira sekian demikian. Terima kasih. Kak, mungkin tambahan ini kan kalau mungkin kebijakan itu berlangsung kan katanya ini akan parkir akan digaji per UMR ataupun per bulan. Kalau kita lihatnya bagaimana itu? Kayaknya gagal. Kita masih ingat dulu zamannya Arento Ahmad. Di rutenya yang kemarin, yang 5 tahun yang lalu. Yang di rutenya Arento Ahmad sama termasuk Sugali yang mantan anggota dewan. Kan pernah ada di warkop itu. Gaji kita 3,2. Bahkan minus plusnya kita dikasih BPJS. Giliran ada lagi tambahan semacam kayak kelebihan anggaran yang didapat dari parkir, kita akan dibantu dengan cicilan rumah subsidi. Ternyata apa yang kita dapat? Hanya 50 belakang, anak janji kosong. Tidak ada bukti-buktinya. Jadi kalau mau bikin terlalu banyak wacana, butuh pertimbangan lah, butuh kajian. Jangan begitu kita bikin aturan, terus langsung harus jadi. Tidak ada. Semua butuh proses. Berarti ini mungkin Perda, undang-undang itu tidak langsung diputuskan, langsung jadi. Butuh proses. Baik. Lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.